Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, apakah itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh jati diri dan kesadaran sistem sosial yang bersumber dari Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita, bangsa Indonesia, memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa kita. Selain menjadi ideologi, Pancasila menjadi falsafah dan cara pandang hidup kita. Baiklah teman-teman, Pancasila merupakan wadah yang fleksibel yang menampung semua argumen-argumen positif ataupun hal-hal positif yang dapat membantu bangsa Indonesia menjadi lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Baiklah, kedua adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak semenang-menang sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. Undang-undang di negara Indonesia menjadi sumber hukum tertinggi dan menjadi hukum tertulis. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda namun satu jua. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan latar belakang yang berbeda-beda, namun satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Baik, yang terakhir adalah NKRI. NKRI kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI tercakup dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang meliputi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baiklah teman-teman, sebuah negara tidak akan sempurna jika tidak memiliki simbol-simbol pada negaranya. Negara kita, negara Indonesia, memiliki simbol-simbol negara, diantaranya adalah bendera. Bendera kita berwarna merah dan putih yang artinya berani dan suci. Untuk pertama sekali bendera Indonesia dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang disebut dengan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa antar suku, ras, dan budaya. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa nasional dalam komunikasi tingkat nasional, transaksi, serta sarana pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media. Baiklah teman-teman, yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara bangsa Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda mencengkram sebuah pita yang bertuliskan di atasnya Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda memiliki 17 bulu di masing-masing sayapnya. 8 bulu di bagian ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di bagian leher. Nah, jika kita satukan, maka akan bertuliskan 17 Agustus tahun 1945, yaitu kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Baiklah teman-teman, yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Supratman. Oke teman-teman, sekarang kita membahas materi tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa negara dari berbagai ancaman.
Oke, baik teman-teman. Jadi ketika kita berbicara bela negara, maka kita akan mencintai negara kita dengan sungguh-sungguh. Oke, nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Oke, baik. Ketika dikatakan cinta tanah air, maka yang akan dilakukan seseorang adalah menjaga tanah dan pekarangan serta keseluruhan wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negaranya, dan bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara ditandai dengan indikator. Yang pertama, ikut pemilihan umum. Oke teman-teman, jangan golput ya. Yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Yang ketiga, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Baik, indikator yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke, indikatornya adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Jadi teman-teman jangan hanya menghafal butir-butir Pancasila tanpa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang keempat, teman-teman rela berkorban untuk bangsa dan negara yang ditujukan dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat berbangsa dan bernegara, gemar membantu sesama warga yang mengalami kesulitan, dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Baik, indikator yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Yang pertama teman-teman, kita harus rajin berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan tubuh, dan senantiasa menjaga jiwa dan raga. Baik, seorang ASN adalah abdi negara yang mengabdikan dirinya kepada negara, membantu negara dalam menyelesaikan administrasi dan tugas-tugas dalam melayani masyarakat. Jadi teman-teman, seorang ASN harus memiliki kesadaran bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air bagi ASN. Bagi ASN, cinta tanah air ditandai dengan mengabdikan dirinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sebagai pemersatu bangsa. Dan sebagai ASN, warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN yang ditandai dengan indikator menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam kontensi politik. Jadi ASN tidak boleh memilih-milih ataupun mengagung-agungkan seorang calon dalam pemilihan umum. Jadi seorang ASN itu harus netral dan harus mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Baik, yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN. Itu indikatornya memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Oke, baik teman-teman, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN. Indikatornya adalah memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara bagi ASN adalah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, dan selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup. Oke teman-teman, itulah dia materi kita tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, baik, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.